Terima kasih kepada semua pimpinan di pesantren Manarul Huda, perjuangannya, kesabarannya, keikhlasannya untuk mengundang kami menghadiri dan sekalian memimpin salat Isya dan Tarawih. Walaupun saya sebenarnya mengikuti kebiasaan, kalau masjid 11 saya 11, kalau masjid 23 saya juga 23, mau 40 juga boleh. Tetapi kenapa saya minta kali ini 8? Karena saya ada niat untuk almarhum pendiri pesantren Manarul Huda ini, untuk saya bacakan Yasin di dalam salat tarawih. Makanya saya susunkan 8 rakaat sama dengan bacaan Yasin, agak sedikit panjang, mohon maaf ya. Ada lagi ibu-ibu yang biasa cepat-cepat ya. Soalnya mohon maaf, saya kurang demen kalau cepat tarawihnya. Kalau di Indonesia siapa yang paling cepat selesai dapat juara 1. Kalau saya enggak, saya lebih milih, kadang-kadang suka salat di rumah sama istri saya dibanding saya salat di masjid-masjid yang agak cepat tarawihnya. Saya tidak permasalahkan berapa jumlah tarawih atau apa yang dibacakan, baca panjang, baca pendek, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah cara melaksanakan salat tarawih. Boleh pendek, boleh 23 rakaat, tapi tetap membawa salah satu rukun di dalam salat adalah tuma'ninah, ketenangan dalam salat. Tidak sah salat tanpa suratul Fatihah, tidak sah salat kita tanpa surat, tanpa rukun tuma'ninah, ketenangan. Ketenangan artinya bacaan yang tenang, walaupun pendek, walaupun 1 ayat, 2 ayat, tidak masalah. Rasulullah SAW pernah salat sunnah cuma 1 ayat, kemudian langsung rukuk. Tapi nikmatnya salat adalah terlaksana dengan baik, terlaksana dengan tenang, rukuknya tenang. Jangan orang baca zikir dalam rukuk tapi sambil jalan. Maksudnya sambil turun ke rukuk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sambil dia turun ke rukuk, dia mengucapkan. Apalagi mau sujud, dia turun ke sujud, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Makanya begitu dia sentuh, kan sudah selesai subhanallah 3 kali. Begitu dia sentuh, Allahu Akbar lagi. Makanya cepat, rasa cepat. Makanya jamaah sekalian jangan sia-siakan. Ini tarawih cuma sekali bulan Ramadan, setahun sekali ya. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Beda sama orang yang mau lebih panjang lagi, seperti tahajud. Mungkin yang pernah Ramadan di Tanah Suci di sana, tahajudnya luar biasa. Itu bisa 1 rakaat itu bisa lebih dari 2 halaman. 2 halaman, bahkan sampai 3 halaman. Tahajud di Masjid Nabawi, Masjidul Haram 8 rakaat, tetapi bacaannya bisa 3 juz dalam 1 malam. Jadi luar biasa, panjang. Belum lagi rukuk, panjang lagi rukuknya. Panjangnya hampir sama dengan berdiri. Kalau berdiri misal 15 menit, rukuknya 12 menit. Sujudnya kurang lebih 12 atau 10 menit. Lama. Kalau orang Indonesia tidak kuat, begal ya, lehernya sakit ya. Makanya saya baru kenal orang Indonesia. Ya, subhanallah, orang Indonesia punya kelebihan. Makanya saya sekarang bangga menjadi rakyat Indonesia. Saya dapat penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu beliau masih Presiden 2011. Bapak SBY, saya diajak untuk buka puasa bersama. Kemudian saya diminta untuk kultum sebelum maghrib. Ternyata alhamdulillah apa yang saya sampaikan tertutup hati Bapak Presiden.
Dan beliau panggil, habis saya ceramah, tausiah, panggil duduk di samping beliau, dan dia tanya, ini dari mana ini? Ini bukan Habib Indonesia ini. Karena Habib Indonesia kan yang ini, yang bulat-bulat kan? Oh, ini surbannya beda sama Habib-Habib sini. Dari mana? Saya bilang dari Madinah, Pak. Masya Allah, bahasanya bagus, fasih. Dan subhanallah tidak panjang lebar. Saya juga pun terkejut, kaget. Langsung beliau, mau nggak warga negara Indonesia? Saya bilang, kalau Bapak yang kasih, mau aja, Pak. Kan saya belajar sama orang Indonesia, serba mau, apa saja mau kan? Makanya saya, mau nggak? Mau, Pak. Lalu Bapak yang kasih. Dan Alhamdulillah saya diberikan penghargaan menjadi warga negara Indonesia. Walaupun prosedurnya cukup sulit, karena salah satu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia harus membuat surat pernyataan mundurkan diri dari warga negara Arab. Disitulah sedikit terbeban. Tapi saya istikharah, saya tanya ayah sama ibu, sama guru-guru, bismillah, dimanapun manfaatnya. Warga negara ini bukan jaminan masuk surga. Makanya saya udahlah. Makanya menjamin memberanikan diri, buat surat pernyataan, mundur dari warga negara Arab menjadi warga negara Indonesia. Karena saya cinta mati Indonesia. Dan semakin lama semakin betah di Indonesia. Saya 2008 datang ke Indonesia. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia. 2008. Jadi orang mau bicara sama saya tidak bisa. Paling tidak Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Dan tidak bisa lebih. Dan waktu 2009 mulai diajarin sama ada satu teman. Beliau ajarin saya, kalau mau bahasa Indonesia lancar, jaga aja 4 kata. 4 kalimat itu orang-orang Indonesia semua di mana-mana pasti suka pakai 4 kata itu. Apa? Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Saya cuma orangnya cepat hafal, bisa hafal, tapi saya tidak tahu artinya. Makanya setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Kata orang bingung, ini apaan ini orang? Tapi subhanallah, coba bayangkan 2010 sudah bisa bahasa Indonesia. Pertama kali saya diajak sama sahabat saya Ustaz Yusuf Mansur untuk mengisi, temani beliau di acara Nikmatnya Sedekah di TV TPI almarhum. Karena sudah tidak ada TPI kan? Sudah almarhum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya semenjak itu saya sedikit, yang membuat saya berani berbahasa Indonesia itu Ustaz Yusuf Mansur. Kadang-kadang beliau tidak sengaja tidak hadir acara Nikmatnya Sedekah, biar saya tergesa untuk mengganti beliau dan isi bahasa Indonesia. Saya masih ingat sampai ada satu ibu-ibu berkata, bahasanya lucu, saya suka katanya. Karena belum begitu fasih ya kan, tapi orang alhamdulillah cukup mengerti walaupun tidak fasih. Tapi coba subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada saya bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan, yang bermanfaat dan bisa dimengerti. Kira-kira mengerti enggak? Nah, itu sudah intinya. Kalau terlalu fasih, apalagi sekarang orang-orang yang terlalu tinggi bahasanya, bahasa Indonesia campur sedikit bahasa Inggris, kalau dia isi di kampung, orang kampung bingung, apa bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia yang sederhana, yang penting apa yang kita sampaikan bisa difahami, bisa diamalkan dan menjadi ilmu bermanfaat. Betul? Alhamdulillah. Dan waktu demi waktu berjalan, semakin lama di sini semakin betah. Dan salah satu yang membuat saya betah di Indonesia itu ibu-ibu sebenarnya.
Karena luar biasa, saya melihat perjuangan ibu-ibu luar biasa. Yang suka tahajud, ibu-ibu. Yang suka bersedekah, ibu-ibu. Urusi rumah tangga, ibu-ibu. Urusi anak, ibu-ibu. Suka puasa Isnin Kamis, ibu-ibu. Ada majlis ta'lim, ibu-ibu. Yang cerewet, luar biasa. Saya suka melihat aktivitas dimanapun kita isi, masuk masjid, ada acara tabligh akbar, selalu kebanyakan ibu-ibu. Dan selalu saya berkata, bapak-bapak, doronglah ibu-ibu menjadi salihah. Kalau dia mau ke majlis ta'lim, kasihlah izin ke majlis ta'lim. Tapi ibu-ibu kalau ke majlis ta'lim, jangan ada majlis ta'lim terus ada lagi sambil-sambilan. Ya. Ibu dari mana? Dari majlis ta'lim. Padahal habis majlis ta'lim jalan-jalan. Tapi subhanallah luar biasa. Kebaikan, banyak zikir, banyak istighfar. Cukup majlis ta'lim di mana-mana, itu majlis ta'lim ibu-ibu. Tidak ada majlis ta'lim bapa-bapa. Selalu disebutkan majlis ta'lim ibu-ibu. Makanya saya selalu berharap mudah-mudahan kalau kita laki-laki punya kekurangan, mudah-mudahan ibu yang mendapangkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya cinta mati ibu-ibu di Indonesia. Saya bahagia sekali berada di pesantren Manarul Huda. Terima kasih pimpinan Manarul Huda mengundang kami di sini. Saya yakin masih banyak ustaz yang jauh lebih baik dari saya, jauh lebih besar ilmunya. Tapi inilah ujian bagi saya menjadi orang yang terpilih bisa hadir di sini. Padahal saya tahu di sana masih ada banyak ustaz-ustaz yang insya Allah ilmunya jauh lebih besar dan baiknya, kebaikannya jauh lebih banyak. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak dosa. Ya mudah-mudahan insya Allah kita hadir di salah satu tempat yang insya Allah mulia. Bukan hanya mulia di dunia, tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan adanya kita bersama-sama, kita bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir di sini Bapak Ibu bukan karena saya punya kelebihan. Saya hamba biasa, tidak punya apa-apa. Kelebihan yang saya dapat adalah doa dari Bapak Ibu. Itu menjadi kelebihan dari saya. Dan selalu saya setiap ceramah saya selalu berpesan kepada jemaah, terutama ibu-ibu, tolong kalau lagi tahajud, lagi salat, tolong doakan saya agar terus masih bisa memperjuangkan kebaikan-kebaikan di Indonesia. Apalagi di beberapa tahun ini Indonesia memang lagi menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, banyak ujian-ujian. Belum lagi ulama difitnah. Jadi luar biasa. Dan saya belum tahu apa yang akan terjadi nanti 2019. Mudah-mudahan anak-anak kita, kemudian para ulama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus antum faham, keberkahan yang kita dapat di negeri ini karena perjuangan ulama. Kalau bukan fatwa Kiai Haji Hasan Asy'ari, Indonesia tidak akan berhasil merdeka. Tapi fatwa beliau rahimahullah yang menggerakkan semua masyarakat. Ulama, bukan ulama, anak santri. Sampai berapa kita tahu anak-anak santri yang mengorbankan jiwanya, yang menumpahkan darahnya karena dia percaya kepada ulama. Ketika ulama termasuk guru yang mulia Kiai Haji Hasan Asy'ari memerintahkan
dan mengeluarkan keputusan untuk berjihad lawan penjajah untuk kita bisa merdeka. Dan ini kita harus tahu, tidak mudah ada fatwa atau arahan dari ulama untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan negara. Dan pemerintah yang selalu sukses, pemerintah yang maju, pemerintah yang makmur, yang selalu dekat dengan ulama, selalu mendapatkan arahan dari ulama, nasihat dari ulama. Karena apa yang dipandangi oleh ulama tidak bisa dipandangi orang lain. Mereka tahu Allah kasih firasah, Allah kasih firasat, Allah kasih hikmah, Allah kasih hati nurani. Mereka bisa mempandangi sesuatu yang kita belum tentu bisa melihatnya. Makanya kita tidak boleh terlepas dari ulama. Dan umara yang sukses, umara yang baik, yang selalu mengutamakan dan menghormati ulama. Dan itulah salah satu keberkahan. Saya yakin dan percaya, kalau Allah selamatkan Indonesia dari azab, walaupun mohon maaf, semua anda tahu Indonesia begitu banyak luar biasa kebebasan dosa maksiat, tempat dosa maksiat di mana-mana, minuman keras, narkoba, berzinahan, pencurian, pembunuhan. Coba kalau kita bangun pagi melihat berita, dari pagi, dari subuh, berita-berita yang buruk yang kita dengar di negeri kita. Ini yang baru kita tahu, belum lagi yang kita belum tahu. Betapa dosa yang melalui batas, melampaui batas, dosa-dosa besar, dosa kecil. Dan coba hitung berapa banyak orang muslim tapi tidak salat sama sekali. Tidak salat Jum'ah, tidak salat jamaah, bahkan tidak salat sendiri. Ini semua dosa yang kita lakukan cukup mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Allah turunkan azab kepada Indonesia, Allah tidak salah. Tapi kenapa Indonesia masih terjegal? Masih Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi? Masih belum tertulisnya atau turunnya azab yang membinasakan kita? Karena saya percaya ada ulama di tengah kita, ulama yang memimpin kita, ulama yang mendoakan kita. Dan saya kenal banyak ulama Indonesia yang Masya Allah rela dan ikhlas untuk Indonesia. Para habaib, para ulama, para kiai. Dan kita melihat adanya kebersamaan dan kebersatuan kita, termasuk kebersamaan dan kebersatuan ulama, tanpa membedakan mau ulama asli Arab, bukan asli Arab, semua sama. Tidak boleh kita bedakan. Oh ini Arab, ini sama semua dalam kebaikan. Yang bisa menjadi mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita tahu sejarah Indonesia, para wali songo yang datang membawa Islam ke Indonesia. Dan mereka datang kebanyakan dari negeri Arab. Dan Alhamdulillah Indonesia semenjak itu damai, makmur, menjadi negara terbesar sedunia, terbesar penduduk Islam. Dan ini yang wajib kita syukuri. Tidak boleh kita lupa perjuangan para ulama kita. Ini pesantren Manarul Huda menjadi salah satu kenyataan atas perjuangan para ulama, para kiai, para guru. Coba mereka capek untuk mendirikan, apalagi ketika memulai asas pertama membangun pesantren ini tidak mudah. Tidak mudah. Mereka berjuang dulu, mereka kurbankan dulu supaya membuktikan kepada lingkungan, ini loh kebaikan buat anda dan keturunan anda, untuk anak-anakmu. Mereka tidak minta dibantu dari awal, mereka sendiri berjuang sampai terwujud, walaupun masih kecil sederhana, terwujud sesuatu yang bisa membuktikan kejujuran mereka, keikhlasan mereka,
baru alhamdulillah ternyata masyarakat semua ikut terlibat membangun pesantren ini, membangun madrasah ini, membangun sekolah ini. Karena kita tahu ini sebenarnya bukan sesuatu untuk ulama dan kiai, tapi ini semua untuk kita bersama. Batu demi batu yang ada di pesantren ini, pohonnya, daun-daunnya, tiang-tiangnya, lampu-lampunya, insya Allah semua akan jadi saksi baik bagi kita semua yang sudah terlibat. Ini yang menjadi amal saleh. Besok kita meninggal, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Kita semua bakal meninggal dunia. Apa yang akan tersisa? Ini ilmu yang berjalan, manfaatnya. Dan saya yakin almarhum pendiri pesantren ini yang sudah dimakamkan, yang sudah dikuburkan, Allah Subhanahu wa taala hantarkan cahaya selama kumandang azan di tempat ini, selama kumandang ayat suci Al-Quran. Itulah yang akan dirasakan. Dan semua masalahnya, kita tidak akan bisa merasakan keagungan amal saleh kecuali harus mati dulu. Mati dulu baru akan tahu betapa luar biasa apa yang kita berjuangkan, ternyata manfaatnya luar biasa. Coba bayangkan, tapi dalam perintah Allah kun fayakun, luas tanahnya kuburan itu menjadi seluas pandangan mata melihat. Coba mata bapak ibu kalau pandangi sesuatu sejauh berapa kilo? Jauh sekali kan? Coba bayangkan, bisa nggak masuk akal kuburan yang sempit ini karena kesalehannya, keberjuangannya, kebaikan yang dia tanamkan. Begitu dia masuk kuburan, Allah luaskan. Kun fayakun, hei tanah. Ini kan makhluk Allah tanah itu. Langsung berluas. Sepanjang mata melihat. Belum lagi muncul sinar cahaya. Itu dari mana datang sinarnya cahaya? Bersabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam anqata'a 'amalu." Kalau anak Adam meninggal dunia, sudah tidak ada lagi amal saleh. Tidak bisa tambah. Apa yang buat tambahan buat mereka? Dia tidak bisa sujud lagi. Dia tidak bisa salat lagi di dalam kuburan. Dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa tahajud. Dia tidak bisa berpuasa. Berarti tidak bisa beramal saleh. Tapi Allah masih memberikan luang dan kesempatan menalirkan pahala-pahala kebaikan mereka yang selama mereka lakukan di dunia. Di antaranya sedekah jariyah, pesantren sedekah jariyah, musalla sedekah jariyah, sumur air sedekah jariyah, memelihara dan menjaga anak yatim sedekah jariyah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Berapa usia mereka? Dan ketahuilah bapak ibu, usia kita nanti di dalam kubur jauh lebih panjang daripada usia kita di dunia. Itu yang harus kita tahu. Berapa usia kita di dunia? 100 tahun. Umur kita hidup di dunia 100 tahun. Ingat, nanti di kubur bakal lebih panjang. Kalau bukan rahmat dari Allah, cahaya amal saleh, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat yang kita sampaikan, kemudian anak yang mendoakan kita, anak saleh. Kalau bukan itu semua, siapa yang bisa menghiburkan kita selama di dalam kuburan, di tempat yang sempit dan gelap? Makanya orang-orang yang berbahagia sebenarnya bukan bahagia di dunia, tapi yang bisa bahagia untuk mengisi kuburannya. Dia tahu besok semua kita akan masuk. Ini rumah kita baru, rumah yang baru, rumah kita semua, masing-masing punya sendiri. Tidak akan ada yang ganggu. Jangan khawatir, jangan ada yang ganggu. Maaf pak, geser-geser pak, ini lagi sempit pak. Tidak ada yang ganggu, sendirian, sendirian. Nanti habis datang Munkar Nakir dan ditanya, dan kita bisa lulus dan bisa menjawab. Itu bukan ujian nasional yang kita kadang-kadang stres. Pas hari H ujian nasional, kita merasa diri belum siap. Coba bayangkan, kita tuh butuh tenaga yang kuat, belajar, karena kita belum tahu pertanyaan di ujian nasional apa yang diajukan, soal-soal kita. Tapi kalau dikubur kita sudah tahu
pertanyaannya, tinggal hanya siapkan jawabannya. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kita sudah tahu pertanyaannya, tapi tidak akan semua bisa menjawab di hadapan Munkar Nakir. Gampang memang soalnya, tapi tidak gampang jawabannya. Tapi kalau kita tidak mengamalkan sesuai jawaban yang ada, kalau kita berkata man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kita harus wujudkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, benar-benar Allah Tuhanku, Allah Rabbku. Berarti harus kita selalu sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan terwujud dalam kehidupan. Allah ada di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan selalu kita berjuangkan untuk mencari ridha Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu kita masuk kuburan, gampang, karena kita sudah kenal Allah di masa hidup. Nanti akan Allah tolong kita di saat kita lagi susah menghadap Munkar Nakir. Semakin kita masa hidup kita semakin dekat sama Allah, nanti pas di dalam kuburan Allah yang akan dekat sama kita. Begitu datang Munkar Nakir, mereka sudah tahu Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita. Mereka pun memberikan soalannya, dia sudah yakini kita sudah tahu jawabannya. Makanya begitu kita lulus dan bisa menjawab ujian itu, Allah bukakan di samping kuburan. Coba bayangkan Bapak Ibu, tanah sempit dan gelap. Allah bukakan satu pintu di kanan kiri, di kanan tangan kanan kita Allah bukakan pintu ini. Apa isinya pintu itu? Di belakang pintu ada apa di situ? Allah tunjukkan, ini tempatmu di dalam surga. Allah bukakan. Makanya disebutkan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Allah bukakan dari tanah, terbuka satu pintu, kita bisa melihat posisi kita nanti di dalam surga. Sampai orang itu berteriak dan dia berkata, ya Allah, mohon bercepatlah hari kiamat, cepatkanlah hari kiamat. Karena dia sudah merasa bahagia, minta dipercepatkan, karena dia sudah tahu posisinya di dalam surga. Lihat rumahnya, lihat istananya, lihat kenikmatannya. Ya Allah, buat apa saya lama di kuburan? Ya Allah, mohon cepat supaya hari kiamat terjadi. Beda sama orang munafik, sama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang suka tinggalkan salat, yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah suka kebaikan, tidak suka majlis ilmu, tidak suka dengan ulama, tidak suka dinasihati, tidak suka diingatkan. Begitu dia datang Munkar Nakir, karena dia jauh dari sama Allah di dunia, Allah akan jauh sama dia di dalam kuburan. Di situ dia akan terasa. Belum ditanya oleh Munkar Nakir, dia begitu lihat Munkar Nakir, dia sudah ketakutan dan dia tidak berhasil menjawab. Ditanya, man rabbuka? Saya tidak tahu. Gitu jawabannya. Makanya kalau ada orang panggil, jangan bilang ya, labbaik. Kalau ada orang panggil kita, jawabannya apa? Labbaik. Jangan bilang, ada apa? Karena itu sama dengan panggilan orang munafik di dalam kuburan. Saya tidak tahu. Siapa nabimu? Saya tidak tahu. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Itu jawabannya orang munafik, nauzubillah. Padahal dia tahu, bahkan dia hafal pertanyaan itu di masa hidupnya. Tapi karena dia tidak dekat sama Allah, Allah jadikan pertanyaan itu susah dijawab di kuburan. Dan setiap dia berkata saya tidak tahu, akan dipukul oleh Munkar Nakir, dan satu pukulan dia bisa masuk ke dalam tanah lebih dari 100 tahun. Dan kata Rasulullah SAW, kalau pukulan itu dipukulkan kepada gunung Uhud, bisa gunung Uhud jadi pasir tanah, saking dahsyat. Dan di situ dia teriak. Kata Rasulullah, kalau Allah izinkan manusia mendengar suara teriakan orang-orang yang disiksa, bakal manusia binasa mati. Tapi Allah rahmati manusia, tidak boleh mendengar siksa kubur. Yang hanya dengar siksa kubur adalah binatang dan makhluk lain. Kalau manusia sama jin tidak boleh mendengar.
Allah tutupi telinga mereka, tidak bisa mendengar. Kalau bisa mendengar, kata Rasulullah SAW, pasti langsung mati manusia, saking dahsyat. Habis dia gagal, tidak bisa menjawab Munkar Nakir, Allah bukakan pintu di sebelah kanannya. Dia melihat posisi dan tempatnya di dalam api neraka. Dan dia bertanya,